أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Masya Allah, Muhammad Yusuf. Dan baik, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan kita masuk ke dalam tema kita yang kedua. Kita akan ngomongin masalah hati wanita, Masya Allah ya. Namun sebelumnya Ali ingin sapa dulu jamaah yang ada di studio nih ya, atau di masjid kita ya. Assalamualaikum Umi. Sehat semuanya. Tetap semangat dong pastinya ya. Kita ngomongin wanita nih sekarang nih ya. Dan temanya adalah hati wanita bagaikan kaca. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustazah Lulung Muntaza. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma. Nah, semangat Amma. Nah, gitu dong. Alhamdulillah ya. Kita bisa berkumpul di sini ya bersama teman-teman semua dari taklim kita apa? Cahaya Hati Indonesia. Kalau ngomongin hati, ini perempuan banget Bang Ali. Ya Allah, tahu aja ya. Kalau udah ketemu sama Umi pasti ngomongnya hati. Karena hati perempuan itu bagaikan kaca. Kalau udah yang namanya dia sakit aja sedikit, itu seperti kaca. Kalau udah pecah, biar digabung lagi, tetap aja ada bekasnya, benar nggak? Ya kan? Padahal misalnya sebagai seorang istri misalnya nih ya, dia udah capek, ya kan? Cuci, nyetrika, masak, ngurus yang namanya uang belanja diatur selama 1 bulan, buat SPP, buat ini, tiba-tiba disalahin sama suami. Dibentak sama suami misalnya pemirsa, waduh langsung deh tuh ya ngambek. Ya kan kadang-kadang tuh setrkaan tadinya dikerjain kagak dikerjain. Akhirnya numpuk, terus kenapa gak dikerjain lagi? Aku sakit hati, aku udah kerjain semua, masih aja salah. Sakit bang, sakit, segitu sakitnya. Padahal pemirsa cuma tentang setrikaan. Makanya para laki-laki ya, para suami, para ayah ya, para abang-abang nih semuanya nih ya. Yang punya adik perempuan, yang punya saudara perempuan, yang punya ibu, yang punya nenek. Pokoknya semuanya yang perempuan, jagalah hati wanita. Karena kalau udah sakit, sakit banget rasanya. Tapi kalau laki-laki mah masih mending, udah gak dipikirin. Benar gak bunda? 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 Bunda. Nah gitu dong. Jadi kita tuh perempuan kadang seperti itu. Walaupun memang di dalam hadis nyatakan Rasulullah telah bersabda. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hati-hatilah terhadap wanita. Karena hatinya bagaikan kaca. Bahkan Nabi berpesan kepada Anjasah. Wahai Anjasah, jagalah wanitamu, jagalah piala ini. Piala yang seperti kaca ini. Kalau sudah retak, kalau sudah pecah tidak akan bersatu lagi. Bener gak sih? Wanita nih kalau udah cinta, cinta banget. Tapi kalau udah benci, benci banget.
Aku wanita yang sedang jatuh cinta. Hatinya berbunga-bunga. Tapi pasti sakitin, mungkin suaminya selingkuh, mungkin anaknya ngelawan dirinya, mungkin ngebantah, mungkin ada tetangga, mungkin ada teman yang nyakitin hatinya, itu beda-beda sih sakitnya. Kalau yang nyakitin hati suaminya, misalnya nauzubillah min dzalik dengan kata-kata, dengan selingkuh, dia akan memaafkan tuh lama banget. Bener gak Bu? Bu, tapi insya Allah mah di sini suaminya soleh semuanya, amin. Walaupun memaafkan, kenapa? Pikirannya bukan maafin suami, tapi demi anak-anak. Bener gak? Gue sih sebenarnya udah gimana ya sama suami, udah gak srek, udah sebel, udah sakit. Tapi mikirin anak-anak itu, berarti masih sakit hatinya. Tapi kalau sama anak, mungkin anaknya durhaka, disakitin hatinya, ada maafnya. Namanya seorang ibu ya kan, sama anak gak pernah ada yang namanya sakit hati. Kenapa? Kalau saya sakit hati, kalau saya ngomong sembarangan, ntar anak-anak takut hidupnya susah. Kalau anak udah susah, kita ikutan susah. Makanya ibu jangan pernah ngomong sembarangan sama anak. Biarin ya, kalau kamu ngelawan mama, ngelawan ibu, berangsap hidup kamu. Dia berangsak siapa yang susah? Dia sakit siapa yang sakit? Kita yang jagain. Nah, kalau sama teman, sama tetangga nyakitin hati, kita mah gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Kalau ada orang ngomongnya kagak enak, ada orang lain ngomong kagak enak, mungkin bukan saudara, mungkin bukan suami, kita mah sakit hati iya. Tapi kita bisa jaga jarak, bener gak? Wahjurhum hajran jamila. Jauhi dia dengan cara yang baik, orang lain. Gak usah dipikirin. Tapi kalau orang tua kita, suami kita, saudara kita, anak kita nyakitin, gak mungkin putus. Sampai akhirat keluarga kita. Maka tadi dinyatakan oleh, Masya Allah korik kita ya, yang GGS. Apa Bu GGS? Ganteng-ganteng soleh, Masya Allah. Tadi dibacakan ya oleh Ananda tercinta. Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta fazzan gholizul qalbi lang faddu min haulik. Karena berkat rahmat Allah lah kita punya hati yang penuh dengan kasih sayang. Punya rahmat itu, punya kelembutan hati, kelembutan omongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu nggak tahu aja. Saya ini paling lembut di rumah. Percaya nggak? Nggak percaya mukanya Bang. Ya benar, percaya sama Allah aja ya, yang percaya sama saya. Dengan rahmat Allah kamu bersikap lemah lembut, apalagi seorang laki-laki kepada istrinya, seorang laki-laki kepada ibunya, kepada anaknya harus lemah lembut. Fabima rahmatin minallah, menurut Abu Qatadah, kata-kata lembut ini adalah lembut dalam berbicara. Lembut dalam tutur kata menurut Abu Qatadah. Ya kan? Lintalahum, walau kunta fazon, apa tuh fazon? Kasar bicaranya, nauzubillah min dzalik ya. Ngomongnya kasar, bentakannya kasar, semuanya kasar, maka setan akan membesar. Kamu nih sebagai istri gimana sih nyanyi? Kita kesel itu ya. Udah kita kesel, setan juga girang. Akhirnya ketika kita ngomong kasar, asaiton ta'azoma, setan membesar. Kal bait seperti rumah. Mau Bu setannya gede? Mendingan duit yang gede. Daripada setan yang gede. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dirahmati Allah. Tapi ketika seorang suami atau seorang laki-laki dapat menghadapi istrinya dengan baik, ibunya dengan baik, maka setan mengecil. Tasogoro akan mengecil. Kazubaba seperti laler. Jadi lembut-lembutlah kepada istri, kepada ibu. Kita juga jangan bikin nyolot. Pengen dilembutin ibunya juga kita kagak lembut. Bener gak? Tidak ada api kalau tidak ada asap kalau nggak ada api. Bapak kenapa sih Pak? Kasar banget sama bininya. Lah bininya juga begitu. Repot. Harus dua-duanya saling silang ya kan. Ini begini, ini begini. Walaupun tafazan golizol kolbi kalau mulutmu kasar. Golizol kolbi kasar hati juga. Lan fadu min haulik. Semua pada kabur dari kita. Gak punya teman. Anak gak betah di rumah. Kenapa sih Neng main melulu? Gak betah di rumah. Mama galak. Kenapa sih nongkrong melulu? Gak betah di rumah, papa ngomel mulu. Nah kalau dia udah gak betah di rumah bagaimana Bu? Harusnya sebagai seorang suami, titipkanlah hatinya kepada hati istrinya. Ya elah. Tahu lagunya gak Bang?
hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Jadi kalau mau syahwatnya jahat-jahat dikit, ingat ini adalah hati istriku. Lembutkan dia karena dia akan kaca. Yang kalau dia jatuh, mar'ah. Apa tuh mar'ah? Perempuan. Di harokatnya dibalik, bukan jadi mar'ah tapi mir'ah, jadi kaca. Maka perempuan itu perasaannya seperti kaca. Benar nggak? Ibu tadi ngaca dulu nggak? Udah pakai lipstick belum? Kalau nggak pakai ngaca, kira-kira lipsticknya mereng nggak? Maka dari itu kita kudu ngaca. Saya juga seharusnya ngaca juga. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang lembut. Allahumma inna nas'aluka lisanan zakiron, wa qalban syakiron, wa badanan sobiron, wa zawjan tu'inuni fi dunyaya wa akhiratina. Ya Allah, berikanlah kami lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, badan yang selalu sabar. Berikanlah pasangan hidup kami, pasangan yang dapat menolong kami dalam urusan dunia dan akhirat kami. Insya Allah kalau lisannya baik, hatinya baik, suami kita juga baik, wah hidup kita bahagia. Insya Allah, mudah-mudahan kita diberikan hati yang lembut, hati yang kasar kita hilangkan. Kira-kira begitu Bang Ali. Kira-kira Bang Ali punya hati yang lembut? Insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan. Baiklah pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, kelembutan hati, jangan kasar lagi. Lan faddu min haulik. Dia akan jauh dari kita, anak jauh, semuanya jauh. Kita sedih Bu kalau dijauhin sama anak, apalagi suami yang jauh. Ya kan? Maka ketika sudah seperti itu, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kalau punya salah mereka, memang kita maafin, tapi hati masih gedek gitu ya. Tapi tetap maafin dia. Wastaghfir lahum, minta ampunkan kepada Allah. Ya kan? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Mudah-mudahan kita semua diberikan hati yang lapang. Amin ya Allah. Ini saya lagi ngomong buat diri saya sendiri sebenarnya Bang. Kadang-kadang cecet kita perempuan. Iya benar, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustazah. Dan memang yang namanya hati itu harus dijaga benar-benar ya. Nggak boleh disakitin, kalau sakit akan berbekas banget ya. Apalagi hatinya wanita, laki-laki juga begitu sama ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat lagi kita akan membahas tentang tema kita yang ketiga. Ketika hidup galau dan kehilangan arah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Mohai. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanaman bukan hanya sekedar untuk mempermanis mata saja, namun konon sangat ampuh untuk mengusir jin kiriman ataupun jin yang selama ini yang telah bersarang di rumah. Beberapa jenis tanaman memiliki keistimewaan tersendiri sebab ada beberapa jenis tanaman yang dipercaya ditakuti para bangsa jin dan setan. Berikut ini adalah informasi yang telah tim Cahaya Hati Indonesia rangkum tentang tanaman yang ditakuti oleh jin dan setan. Di urutan pertama ada daun bidara. Daun bidara dimanfaatkan untuk mengusir makhluk halus, guna-guna, sihir hingga pelet. Imam Qurtubi meriwayatkan dari Wabah, ia berkata, ambillah 7 lembar daun bidara dan sejenisnya, lalu ditumbuk kemudian dihaluskan dengan alat penumbuk batu. Tidak boleh dari alat yang terbuat dari lainnya. Setelah halus dicampur atau diaduk dengan air secukupnya dan dibacakan ayat kursi 3 kali. Lalu diminumkan kepada orang yang terkena guna-guna atau sihir pada waktu siang dan malam hari sebanyak 3 gelas. Sisa air tersebut dapat digunakan untuk mandi, insya Allah penyakit tersebut akan hilang dengan izinnya. Di urutan kedua ada buah zaitun. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi Muhammad SAW bersabda mengenai keistimewaan buah zaitun. Makanlah zaitun sebagai lauk bersama roti dan berminyaklah dengannya. Sesungguhnya zaitun berasal dari pohon yang diberkahi. Dengan keistimewaan buah zaitun tersebut dijelaskan bahwa minyaknya dapat digunakan untuk mengolesi bagian dari tubuh yang terkena sihir. Selanjutnya di urutan ketiga yaitu ada kurma. Siapa yang tak kenal dengan buah satu ini?
Dalam buku The Mirror of Muhammad karya Abdul Ghaffar Qadri, berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda mengenai cara menjaga diri dari racun serta sihir, yaitu barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Di urutan keempat ada kaktus. Kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Tanaman ini biasa ditemukan di daerah-daerah yang kering seperti di gurun. Kaktus memiliki bentuk yang berduri, namun ternyata kaktus menjadi salah satu tanaman yang ditakuti setan dan jin. Karena kaktus bisa menyerap energi negatif di sekitarnya sehingga membuat gangguan-gangguan gaib hilang. Wallahu a'lam bishawab.